dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, momen pagi hari ini momen yang luar biasa di mana kita saksikan bersama sebuah baiat diambil, baiat kepemimpinan. Yang diambil itu sumpahnya, artinya antum bersumpah di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, dan di hadapan kita semuanya bahwa kalian akan menjalankan amanah. Karena kepemimpinan dalam Islam itu bukan struktur, bukan jabatan saja, itu perlu dicatat, tetapi lebih dari itu adalah amanatun minallah, itu amanah yang melekat. Jadi bukan hanya struktur, bukan hanya jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan. Karena itu jadilah pemimpin yang adil. Berbicara tentang kepemimpinan itu selalu dikaitkan dengan keadilan. Maka pemimpin yang adil ini termasuk yang akan mendapatkan gimana? Perlindungan dan naungan pada hari kiamat nanti di mahsyar. Pemimpin yang adil. Dalam Al-Maidah surat 8 ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan identitas pemimpin yang bertakwa pertama itu dilihat dari perilakunya yang adil dalam memimpin. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbicara tentang kepemimpinan. Kalau kita merujuk kepada cita-cita Madinatul Quran, utamanya ma'had. Dulu ketika awal-awal didirikan oleh almarhum Kiai Haji Khairul Mutakin dan kawan-kawan para pendiri, diantaranya itu ingin melahirkan bukan hanya guru, tapi lebih dari itu adalah da'i dan da'iyah. Da'iyah itu jiwa seorang da'i. Jiwa seorang da'i itu utamanya itu adalah memimpin. Karena di balik dan di tanggung jawab utama itu adalah membawa umat. Konsep umat ini adalah konsep sekumpulan orang, jemaah itu umat. Jadi da'i itu membawa umat. Tentu saja umat ini tidak akan pernah kita bawa kalau dalam diri kita ini tidak ada jiwa kepemimpinan. Karena itu Ma'had Mekah ini, putra dan putri harus mampu melahirkan pemimpin, bukan hanya guru ngaji. Guru ngaji itu gampang. Antum kalau sudah punya sanad, apalagi itu sudah jadi guru, apalagi sudah hafal 30 juz mungkin, itu sudah mantap jadi guru. Tetapi skill, kompetensi itu saja tidak cukup, harus ditambah dengan jiwa, namanya jiwa kepemimpinan. Makanya di pelajaran di materi tarbiyah itu saya selalu mengulang-ulang tentang prinsip-prinsip menjadi guru yang punya leadership, guru yang punya jiwa keguruan. Jiwa keguruan itu bukan hanya muallim, bukan hanya mudarris, tapi juga murabbi. Gitu. Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik sebagai figur yang paling baik. Rasulullah itu bukan hanya seorang muallim, sebagai guru bukan, tapi juga sebagai qaid, sebagai pemimpin, sebagai panglima perang, dan di dalamnya itu banyak kepemimpinan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cita-cita daripada Madinatul Quran. Antum harus memiliki dan mampu memimpin.
Belakangan ini kepemimpinan itu sudah mulai menurun. Bisa kita lihat dari produk yang ada di Madinah itu, betapa pentingnya jiwa-jiwa kepemimpinan ini dikuatkan kembali. Ya, dengan kepengurusan yang baru ini, Ustadz ingin kepemimpinan itu, leadership itu dikuatkan kembali sehingga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kualitas baik. Nah, ada pemimpin, ada kepemimpinan. Dalam bahasa Inggrisnya leader. Kepemimpinan itu leadership. Apa bedanya? Tapi gak bisa dibedakan. Kalau pemimpin itu adalah orangnya, sosoknya, pribadinya. Antum bayangkan, pemimpin itu punya sosok yang kuat, punya sosok yang karismatik. Cara berjalannya saja sudah kelihatan berwibawa, karismatik, jam itu menarik. Jadi sekalipun kecil, Dimas, siapa? Nur, iya, Nurmas. Yang perempuan Atia. Dari penampilan, outlook, tahu outlook, penampilan itu kelihatan sebagai seorang pemimpin. Jalannya gak boleh selebor. Ini Ustadz berkali-kali ngomong ini, gak boleh jorok, pakainya jadi contoh. Kalau perlu wangi, rajin mandi. Kalau gak rajin mandi, udah boikot, turunin saja. Ini pemimpinnya malas, gak bisa. Itu sosok pemimpin, sesuatu yang ideal. Jadi pemimpin itu merujuk kepada orangnya. Kepemimpinan itu merujuk kepada proses dan cara si pemimpin itu bekerja, cara mengatur orang. Itu kepemimpinan. Jadi dampak dari kepribadian dari seorang tadi itu, seorang diri pemimpin itu berdampak kepada kepemimpinannya. Kalau cuma ganteng doang tapi anak buahnya kocar-kacir, bisa dikatakan kepemimpinannya tidak baik. Tetapi kepemimpinan ini dipengaruhi oleh sosok pemimpin yang baik. Jadi antara pemimpin dan kepemimpinan itu seperti ayam dan telur, bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Ayam, nelor. Ya. Telur menjadi ayam. Mana duluan? Jadi sesuatu yang nggak bisa dipisah. Pemimpin dan kepemimpinan. Leader and leadership. Tetapi pemimpin-pemimpin yang baik itu memiliki kriteria-kriteria. Nabi Muhammad itu ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu benar, punya visi misi yang benar. Siddiq, visi dan misinya itu tauhid Allah. Amanah, tanggung jawab, bertanggung jawab. Dikatakan bertanggung jawab, melakukan sesuatu itu tuntas, itu tanggung jawab. Nyapu baru separuh pergi, tidak tanggung jawab. Apa ukuran tanggung jawab? Halo, apa ukuran tanggung jawab? Tuntas dalam bekerja. Ya gampang mengukurnya, gampang. Orang kalau gak tuntas bekerja, gak tanggung jawab. Bagian kebersihan, siapa bagian kebersihan? Nah, hal-hal yang nampak aja dan Ustadz sering tegaskan. Kalau masih ada berantakan, sekalipun antum teriak-teriak, mengingatkan setiap saat, tetapi naruh sandal sembarangan,
Tadi Ustadz benerin sendal. Itu belum tuntas, belum dikatakan berhasil. Jadi behavior, perilaku kebiasaan itu kalau sudah menjadi malakah, kebiasaan yang tuntas, itu baru amanah, tanggung jawab. Fahim? Jadi nanti laporannya laporan pertanggungjawaban. Tuntas, tuntas, ini tuntas, ini tuntas. Tapi kenyataannya masih amburadul. Gak bisa dikatakan tuntas. Utamanya kebersihan, kerapian, ketertiban. Dan saya yakin manajemen terbaik di perusahaan-perusahaan manapun, ukuran utamanya, parameternya itu adalah rapi, bersih, tertib. Kenapa Pak Haji Sattar, orang tua kita, selalu menghendaki kebersihan? Karena beliau ahli manajemen. Manajemen itu, teman-teman sekalian, kalau antum peres lagi, maka sari yang muncul itu adalah bersih, tertib, dan berbudaya. Maka ahli manajemen yang manapun, perusahaan-perusahaan yang manajemennya bagus, ukurannya itu bersih di mana-mana, tertib di mana-mana. Jadi saya tidak perlu melihat dokumennya. Mana dokumennya? Cek, sudah. Mana dokumennya, mana kurikulumnya? Tidak perlu. Cukup dilihat dari yang nyata. Kalau sudah rapi, kalau sudah bersih, cek baterainya mungkin. Kalau makainya sudah kayak gini, rapi pakaiannya, seragamnya rapi, hal-hal detail dilihat, diperhatikan, itu menunjukkan bahwa manajemennya bagus. Gitu ya. Antum pernah jalan-jalan ke Darut Tauhid Bandung, Agim. Kita gak perlu membongkar-bongkar administrasinya, gak usah. Dari yang nampak aja sudah kelihatan. Karena itu Umi Agis itu paling benci kalau misalnya habis acara berantakan di mana-mana. Itu sudah standar keberhasilan di perusahaan besar. Karena beliau berdua itu biasa memimpin perusahaan-perusahaan besar. Jadi ukurannya begitu, bersih, tertib, asramanya bersih, tempat tidurnya. Nah, ini seorang prajurit Amerika, kata-kata yang terkenal itu viral itu di TikTok. Pekerjaan yang harus kalian lakukan pertama itu adalah bersihkan tempat tidur. Begitu bangun, bersihkan, pastikan tempat tidurmu bagus, bersih, spraynya terpasang dengan baik. Hal remeh teman-teman. Saya 2 tahun yang lalu waktu di Malang itu masuk barak, menawarkan diri untuk masuk barak biar ustadz anak-anak buah ustadz itu juga ikut barak. Senang mereka, wah langsung Ustadz Gufron ikut barak, dipelonco habis-habisan. Dan pelajaran pertama itu adalah kebersihan tempat tidur. Kalau tempat tidurnya tidak bersih, jam 3 itu udah dibangunin. Kita antara sadar dan gak sadar, pikiran masih ada di Lauhul Mahfud itu. Bersihin tempat tidur, meremelek itu. Setelah itu jam 7 dilihat, dipanggil. Tempat tidurnya yang tidak bersih adalah si fulan. Strap. Wah, tua-tua di strap. Itu pelajaran di barak. Kenapa itu penting? Pelajaran pertama itu membersihkan tempat tidur. Itu untuk membangun mood positif. Kalau di pagi hari itu antum moodnya sudah bagus, nanti di siang hari, di sore hari, malam hari, sepanjang hari itu moodnya bagus.
Tetapi kalau di pagi hari sudah gak bersih, udah malas-malesan, sudah molor, sudah tidur-tiduran, itu sampai sore juga moodnya males. Jadi ini bukan persoalan membersihkan tempat tidur saja, tapi persoalannya itu adalah bagaimana membangun mood positif di pagi hari. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, bersihin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, membangun mood positif, vibes yang positif, suasana lingkungan, suasana hati yang baik positif. Setelah itu rajin, pada subuh mau tidur, sayang-sayang udah dibersihin, takut lagi sayang-sayang bersih. Dia memilih untuk berolahraga, untuk melakukan hal yang lain, untuk merojaah dan seterusnya. Ya, itu satu contoh amanah. Ya, tabligh, komunikasi yang bagus. Salah satu sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu adalah mampu mentabligh. Karena itu setiap anggota ini harus pandai berbicara, harus pandai membuat PPT dan mempresentasikan, berkomunikasi. Yang selama ini pendiam, belajar buka mulutmu, berbicara. Di kanan kirimu itu ada sahabat yang harus berkoordinasi. Jangan tiba-tiba diputuskan sendiri, apa-apa diputuskan sendiri. Tidak boleh. Lihat kanan dan kirimu, berkomunikasi. Ada pimpinanmu, berkomunikasi. Dalam organisasi itu ada ada dua jenis komunikasi. Yang pertama itu ada upward communication. Upward communication itu berkoordinasi dengan atasan. Ingat itu. Jangan pernah memutuskan sendiri, berkomunikasi, konsultasi kepada atasan. Yang kedua, downward communication. Yang dari atasan berkomunikasi dengan bawahan. Downward itu berupa instruksi. Pemimpin harus mampu memberikan instruksi. Pakai tanganmu. Ini tangan pemimpin. Tolong. Itu pemimpin. Jadi kalau orangnya gak enakan, jangan pernah menjadi pemimpin. Gak enak. Keluarkan tunjukmu. Kamu punya tangan telunjuk? Ada? Mana di sini yang perempuan? Punya tangan telunjuk. Nih. Coba Pak Karno itu berbicara pun begini. Ini tangannya para pemimpin, jarinya para pemimpin. Pemimpin itu menunjuk, tolong lakukan ini, tolong lakukan itu. Tolong jangan lakukan itu, tolong berhenti jangan lakukan yang ini. Kalau gak enakan jangan pernah menjadi pemimpin. Fahimtum? Karena itu pemimpin itu harus ditaati. Kun imaman muto'an. Jadilah kalian pemimpin yang ditaati. Au ma'muman muti'an. Atau rakyat makmum yang taat. Mulai dari dirinya sendiri sebagai pemimpin yang taat. Tapi Ustadz, itu teman saya Ustadz, ngeyel Ustadz, tundukkan. Kalau anak buahmu gak mau dipimpin, tundukkan. Jangan kalah. Wah Ustadz, karena Ustadz ditunjuk sebagai pemimpin, setan pun Ustadz tundukkan. Apalagi manusia, tak gigit. Itu karakter kepemimpinan. Paham? Kalau enggak juga, keluarkan. Ngapain jadi penyakit? Saya yang memimpin sekarang. Saya mendapat amanah dan tanggung jawab. Kalau organisasi ini enggak benar, saya yang ditanya pertama kali nanti di akhirat. Karena itu saya harus qawwamina lillah. Tegak. Tentu saja lillah. Karena kebenaran. Iya, paham? Berani ya? Kuat ya?
Jangan takut sama anak buahnya ya. Bagian bahasa, mana bagian bahasa? Amanah antum adalah bagaimana anak-anak teman-teman kalian ini berbicara bahasa Arab. Kalau misalnya ada yang nggak bicara bahasa Arab, tegur, afwan takallam bil lughatil arabiyyah. Ana la a'rif, la atakallam. Faskut. Diam. Gitu. Tegas, melotot. Bisa melotot? Kata-katanya juga begitu. Sekalipun teman sendiri, uskut. Gitu. Tutup mulutnya. Gitu. Mulut dia gitu. Takallam bil lughatil arabiyyah wa illa faskut. Kalau ini gak tegak, tetap aja bil Indonesia, bil Sundawiyah, bil Jawawiyah. Saya sering ketipu itu. Kirain ngomong bahasa Arab. Lamat-lamat saya mendekat, kok ayat-ayat Sunda. Haram. Mahma kuntu araftu anna aktsarakum sundawiyun fal asma' ba'da hadha al-lugha as-sundawiyah. Ya, illa fil 'utlah faqat. Mata safartum ila buyutikum ila dairatikum fatakallama syi'tum bil lughatil usfuriyah, bil lughati, lakin madumtum makathtum huna fal lughatul arabiyyah wal injiliziyah. Bisa bahasa Inggris? Bisa? Yes or no? Ya little I can, Ustaz. Jadi berkomunikasi, tabligh komunikasi. Terus Fatanah ini cerdas, punya strategi. Nabi Muhammad itu strateginya Masya Allah, strateginya perang. Untuk mengumpulkan qabail pada usia 25 tahun beliau ditunjuk. Muhammad selesaikan masalah, problem solver. Pintar untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Gimana caranya? Banyak kabilah. Hajar Aswad harus dikembalikan ke tempatnya. Apa yang dilakukan beliau? Kecerdasan beliau yang luar biasa, bijak. Ada surban, taruh Hajar Aswad, ujung-ujungnya dipegang oleh para ketua kabilah. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3, mungkin sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Semuanya merasa adil. Kepintaran strateginya luar biasa. Pemimpin harus punya strategi. Ini anak organisasi susah Ustaz, malas kalau sudah kepenitian itu yang bekerja saya dan wakil saya atau dengan ketuanya. Yang lain pada tidur aja, hanya ngelihatin saja. Mikir si ketua ini gimana cara menggerakkan. Ayo bergerak. Yang nggak kerja nggak dapat es. Oh, mau juga ya Rehan. Kok saya? Siapa lagi yang suka bergerak? Siapa lagi, tunjuk Rehan. Saya nunjuk Raihan karena saya kenalnya cuma Raihan. Jadi yang lain jangan GR juga. Pakai strategi. Nanti gak diajak jalan-jalan, gak diajak makan bakso loh yang gak bekerja. Pasang strategi, menciptakan lingkungan suasana kerja. Karena itu pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang diam, pemimpin yang lucu, humoris. Perlu nggak humoris? Kalau kalian jalan karena kalian disenengin, iya kan? Di belakangnya itu kayak bebek itu, induknya ke sana dia ngikut ke sana, induknya ke sini. Pemimpinnya gitu. Pemimpin duduk di sini, ayo ngeriung, ngumpul-ngumpul. Nah, si pemimpin mampu membawakan suasana. Itu jiwa leadershipnya tuh. Dia bercerita, dari kejauhan itu kelihatan berapi-api. Anak buah di sekelilingnya ketawa, ayo ke sini, ayo. Sering lihat gitu kan?
Itu pemimpin yang hebat, pemimpin yang diikuti, punya jiwa leadership. Tapi kalau pemimpin, ayo teman-teman kita maju, ente aja sendiri, kita ke sana yuk. Itu provokatornya, lagi ada provokatornya, ayo ke sana gitu. Pemimpinnya ke sana, si provokator membawa anak buahnya ke sana. Sebenarnya si provokator ini yang harus menjadi pemimpin, karena dia ketika berbicara dia diikuti oleh orangnya. Rajulun masmu', laki-laki yang mau didengarkan. Makanya kalau laki-laki itu tidak punya daya didengarkan, ya jadi jangan jadi pemimpin. Hei, stop. Ana mau ngomong, diam. Orang ganteng mau ngomong, sibuk sendiri. Antum punya daya didengarkan yang rendah. Tetapi kalau pemimpin yang benar, ketika antum berbicara, diam semuanya. Kayak pemimpin di Papua itu loh, nunduk. Makanya kalau di Papua itu, dari saking dewan adatnya itu kuat dan memimpinnya sangat karismatik, ketika pemilu, apakah anak buah itu nyoblos? Gak nyoblos. Ribuan gak disuruh nyoblos. Kenapa? Buta huruf. Mana yang mau dicoblos gitu, bingung. Siapa yang mencoblos? Ketua dewan adat, para pemimpin-pemimpinnya. Dia coblos. Kenapa? Karena pemimpin itu mewakili, mengaspirasikan, dan dia sangat karismatik. Begitu pemimpin, rajulun masmu'. Fahim? Maka itu antum bisa melatih. Saya ceritakan tentang beberapa teori kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada beberapa teori ya. Ini sedikit kuliah, ya. Gak apa-apa ya saya. Saya akan dikasih waktu berapa? Sedikit lagi ya. Hanya taujih aja. Yang pertama itu trait teori. Trait teori itu adalah bahwa pemimpin itu dilahirkan. Dia mempunyai sifat-sifat kepemimpinan sejak lahir. Gitu. Trait teori. Maka pemimpin seperti ini sekalipun nggak dilatih itu punya bakat. Bakat didengarkan. Kalau bercerita dia komunikasinya itu kuat. Kayak Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan sudah ganteng, udah pinter, gitu kan. Kalau berbicara dia itu visioner sambil tersenyum. Kelihatan gigi-giginya yang rapi putih dan ada tai lalat. Di sini tai lalat ya, bukan tai ayam di sininya tuh. Tai lalat ya sini. Membuat semakin manis. Perempuan-perempuan itu terkesima. Ngomong apa? Saya gak tahu. Saya hanya memperhatikan manisnya bibirnya itu. Enak dilihat. Eye catching. Itu menurut trait teori, pemimpin itu bawaan dari lahir. Pak Anies itu. Antum ingat, siapa kakeknya? Orang tuanya seorang pendidik. Siapa kakeknya? Pahlawan nasional. A.R. Baswedan. Seorang pahlawan nasional. Maka kalau melahirkan seorang pemimpin seperti Anies Baswedan, wajar. Trait teori. Pemimpin. Nah, maka kata Ustadz, kalau kalian di antara kalian itu kumpul, kemudian secara natural saling berbicara, pasti di antara mereka itu pasti ada yang paling menarik, paling membawa magnet. Wah, kalau gak ada dia gak seru. Itu menurut trait teori itu bawaan seorang pemimpin. Dia ada magnet menarik orang. Antum duduk, terus ada salah satu seorang temanmu datang dari jauh. Alhamdulillah akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang. Ayo kumpul lagi. Begitu ada di tengahnya itu tiba-tiba suasana menjadi hiruk pikuk, hidup. Jadi kalau antum secara natural mampu menghidupkan suasana, menurut trait teori jiwa pemimpin. Ya. Kan ada itu ketika seseorang yang punya jiwa kepemimpinan tiba-tiba wah capek,
Anak pulang dulu ya, pulang. Gak lama setelah itu bubar semuanya. Gak seru gak ada dia. Di pos kamling misalnya. Begitu bubar perkumpulan. atau sebaliknya. Begitu dia datang, ya penyakit datang. Bubar, jalan. Begitu nyampe di bubar. Itu kebalikannya. Orang seperti itu jangan pernah kalian lantik menjadi pemimpin. Bubar organisasinya. Ngumpul aja bubar, apalagi berorganisasi. Jadi dari natural secara alamiah pemimpin itu dilahirkan seperti itu. Dari cara berkomunikasi, dari sikapnya juga. Misalnya paling bersemangat. Teman-teman, kita ini daripada gak ada kerjaan, gabut, kalau begitu kita kerja bakti aja. Nanti uangnya biar ada yang keliling dah, minta ke warga duitnya. Oh setuju. Artinya apa? Punya inisiatif untuk hal-hal yang baik. Kalau antum punya jiwa seperti itu, suka ngajak-ngajak kepada kebaikan, punya motivasi untuk itu, pemimpin yang alami. Ya. Jadi itu dulu menurut teori kepemimpinan. Yang kedua, behavior theory. Behavior theory ini perilaku, sikap, bahwa kepemimpinan itu bisa dilatih. Benar. Tadinya biasa-biasa saja. Tapi karena suka membaca teori manajemen, suka ikut pelatihan sana sini, akhirnya muncul kepemimpinan. Karena itu kepemimpinan itu juga perlu ada pelatihan. Nanti Ustadz Rehan kalau misalnya ada pelatihan kepemimpinan apa, ikutkan aja anak-anak. Ya. Ikut penataran, ikut pelatihan. Karena itu menurut behavior theory bisa mengembangkan sikap pelatihan. Sikap kepemimpinan. Ikuti pelatihan sehingga mempunyai ilmu. Apalagi kalian itu sudah punya bakat kepemimpinan, digosok, diasah dengan teori kepemimpinan, wah semakin mantap. Dan yang terakhir, ya 3 saja teori kepemimpinan yang Ustaz sampaikan di sini. Kepemimpinan yang terakhir, dan ini saya juga sangat setuju, namanya apa? Teori servant leadership, melayani. Ya, saya selalu mengatakan Roisul qaum khadimuhum. Apa? Ayo hafalkan semuanya. Roisul qaum khadimuhum. Roisul qaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan, servant theory, servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Seperti Pak RT. Siapa yang mau jadi RT? Semua orang enggak mau. Kenapa? Karena Pak RT seperti pelayan, ya memang harus melayani. Pak RT ada yang meninggal, artinya Pak RT suruh nyari kuburannya di mana, kain putihnya, terus apa? Itu disuruh-suruh Pak RT. Pak RT ada warga yang sakit, kan ada keluarganya, kok Pak RT yang sakit parah ke Pak RT. Jadi Pak RT itu kurang tidur, disuruh-suruh, habis ini sono disuruh sana. Bagus, tapi Pak RT dicintai oleh rakyatnya. Teorinya apa yang dipakai oleh Pak RT itu? Teorinya tadi itu, teori servant leadership. Roisul qaum khadimuhum. Siap jadi pemimpin, melayani. Jadi jangan hanya nunjuk-nunjuk saja. Iya kan? Jangan hanya menunjuk-nunjuk. Ar-rais laisa mayyar'as bi amrihi. Pemimpin itu bukan yang memimpin dengan perintah-perintahnya saja. Lakin mayyar'as bi af'alihi. Tetapi pemimpin itu yang memimpin dengan perilaku. Ayo teman-teman angkat mimbar ini. Si pemimpin mengambil bagian, ikut mengangkat, yang lain mengangkat. Begitu ya. Jangan hanya kayak bos itu, kayak bos-bos di pasar itu. Taruh sono. Jangan. Ikut ambil bagian.
ayo dong bersih-bersih dong. Dia orang kelihatan yang paling rajin bersih-bersih. Itu kasih contoh. Insya Allah anak buah akan semangat daripada hanya nyuruh-nyuruh. Ya dia mah bisanya cuma nyuruh doang. Apaan? Mulut doang. Ada yang lebih kasar, yang lebih nih, bacot doang. NATO. Apa NATO? No action, talk only. NATO. Jadi siap harus menjadi pelayan, ya. Jadi pelayan, dengarkan apa aspirasinya dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu yang dapat saya sampaikan, ya. Sedikit, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam pelatihan apa? Leadership and management, perlu dibekali sehingga kita tahu yang semestinya sebagai seorang pemimpin itu apa yang harus dilakukan. Taib, jazakumullah. Sekali lagi Ustadz ucapkan selamat atas amanah ini, jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.